Jadi Tunggu. Bukanya bareng. bukanya bareng. Enggak lah, gue buka dulu baru Ya, jadi. memberi kata sambutan dulu. Iya, ini kata sambutan ya gue buka dulu. Oke. 1, 2, 3. Pakai 1, 2, 3. Ya, oke. Hitung. Ayo, 1, 2, 3. Hitung dong. Hitung dulu. 1. 1, 2, 3. Gua gunting lu apa? Ini adalah rutinitas bersama Charles Ghazali Yang sudah lama yang sudah terbengkalai lama terbengkalai karena tugas. karena syuting, gitu kan. Jadi dan juga pandemi ini, kebetulan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi untuk ngobrol langsung. Kebetulan memang lagi ada yang dikejar untuk dalam post production film terbaru Magma Entertainment, Kodrat. Nanti akan diceritakan lebih jauh. Kita mulai dari 2020 ya sebetulnya ya. Enggak sih, sebenarnya yang pertama Kita mulai dari 2019. 2019 flashback. Iya, 2019 kita mulai. Oke. Karena gue yakin banyak yang nanya. Ya. Project Gatot Kaca. Jadi buat sebagian teman-teman kan pasti tahu ya ada Project Gatot Kaca yang sebetulnya tadinya dihandle oleh Magma. Lalu for some reason satu dan lain hal yang Ya, itu sebutlah ketidaksesuaian visi ya sebenarnya. Enggak ya? ketidakproperan etika bekerja sebetulnya menurut gua. Yeah. Tapi bahwa sebetulnya Gatot Kaca itu buat Magma pribadi, buat kami semua dan banyak kru ya punya ini ya ganjalan yang sangat mengecewakan. Karena satu dan lain hal ya tentu dari pihak sebelah juga punya alasan. Kalau saya pribadi yang saya mau bilang adalah bahwa sebetulnya saat itu pukulan yang cukup berat buat kami. Setelah sebelumnya film Juara cukup banyak mendapat sambutan kritik, tapi hasil penonton tidak terlalu baik. Jadi hampir 3 tahun kami spend waktu untuk kemudian develop Gatot Kaca. Hampir 3 tahun. Dan kondisi pembatalan kerjasama terjadi 1 hari sebelum syuting. Dan buat banyak orang tidak bisa diterima ya. Tapi kita nggak mungkin kan kemudian hanya diam dan membuat kondisi yang tidak ideal itu menjadi penentu masa depan kita. Ya. Gitu. Gua nggak mau kemudian juga karya kita dipatok terakhir mau bikin itu tapi nggak jadi. Apapun yang terjadi di balik itu gitu ya. Itu di proyek-proyek apapun namanya dari dalam negeri sampai ke luar negeri, di industri ini, di industri film itu adalah hal yang lazim gitu ya. Baik yang terjadi sebelum, terjadi di tengah, kejadiannya di akhir, gitu. Kejadiannya memang cukup sering terjadi. Iya. Tapi cara melakukannya yang tidak lazim kan? Iya. Gitu. Kalau di tempat lain udah habis isu, iya. gitu kan? Tapi memang bukan alasan untuk nggak move on gitu. Betul, exactly. Nah jadi waktu itu nggak tahu ini hanya waktu itu menghibur diri sendiri, mungkin gitu ya, atau memang ada keyakinan. Karena pada saat itu salah satu rekan kerja dan teman baik saya tuh Krisli sampai bilang, Charles lu kok kayak tenang banget menghadapi itu. Saya bilang gue nggak punya waktu buat ngurusin mereka, karena gue sibuk ngurusin sesuatu yang lebih penting. Ya karena memang pada saat itu Tuhan memberikan saya dan istri saya Lina anak ketiga kami. Megilin Ghazali lahir pada saat memang kami mengalami musibah project itu. Nah jadi kejadian itu membuat saya kemudian merasa bahwa ya hidup rezeki dan ini sudah ada yang atur ya. Gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bergerak. Dan percaya atau tidak, dalam waktu 2 minggu kami mendapat project baru. Kalau kemudian hari itu kita berhenti dan nggak move on, ya nggak ada nih. Fevi dan yang lain-lainnya tuh nggak ada tuh. Nah jadi kita harus percaya dan kita harus bergerak. Saat kita amini itu, hasilnya kemarin terbukti hari ini banyak berkat yang datang ke kami dari Sobat Ambiar. Ambiar!